Pembelajaran kita kali ini adalah mengenai teknik pengumpulan data. Yang menjadi tujuan pembelajaran adalah kita mampu memahami berbagai jenis teknik pengumpulan data, kemudian kita mampu membuat atau menyusun teknik pengumpulan data. Nah, kita masuk kepada jenis teknik pengumpulan data. Jenis teknik pengumpulan data terdiri dari 3, yaitu wawancara atau interview, angket atau questionnaire, dan observasi. Untuk interview atau wawancara terdiri dari 2 jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Biasanya wawancara terstruktur ini pertanyaan-pertanyaannya sudah dibuat terlebih dahulu tersusun. Kemudian wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, sehingga si peneliti hanya ketika si responden memberikan jawaban maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi dia tidak tersusun tidak tertulis, tidak ada pedoman wawancaranya, berbeda dengan wawancara terstruktur. Untuk questionnaire atau angket memiliki prinsip penulisan. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan harus sesuai dengan apa yang mau kita teliti. Kemudian bahasa yang digunakan harus jelas, tipe dan bentuk pertanyaan kita sesuaikan, artinya sesuaikan dengan apa yang mau kita ambil datanya. Nah, untuk bentuk angket sendiri ada 2, yaitu terbuka dan tertutup. Untuk angket terbuka, di mana responden menuliskan jawabannya berbentuk uraian, sedangkan angket tertutup, jawaban sudah tersedia. Nah, ketika kita membuat pertanyaan untuk angket, lebih baik dalam bentuk positif ataupun dalam bentuk negatif. Nah, disarankan di dalam membuat questionnaire atau angket, pertanyaan itu tidak mendua. Artinya di dalam satu pertanyaan tidak 2 yang ditanyakan. Contoh, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan relevansi pendidikan saat ini? Jadi di sini ada 2 hal yang ditanyakan. Sebaiknya tidak seperti ini. Kemudian, tidak menanyakan yang sudah lupa. Nah, jangan kita menanyakan sesuatu yang sudah terlampau lama waktunya, 10 tahun, 30 tahun, kejadian-kejadian yang lama seperti itu tidaklah baik ditanyakan. Kemudian pertanyaan tidak menggiring, artinya tidak menggiring, membuat pertanyaan yang tidak menggiring jawaban apakah menjadi baik atau sebaliknya. Jadi buatlah pertanyaan yang mengungkap sebenar-benarnya data yang kita inginkan dari responden artinya responden menjawab dengan apa adanya. Kemudian panjang pertanyaan. Nah, ketika kita membuat pertanyaan janganlah terlalu panjang sehingga membuat bingung nanti responden. Kemudian prinsip pengukuran, artinya kita harus sesuai dengan variabel apa yang kita tanyakan. Dan penampilan fisik angket, alangkah lebih baik ketika kita membuat angket, buatlah angket yang berpenampilan menarik apakah dibuat lembarnya itu berwarna-warni atau memiliki gambar-gambar yang menarik. Nah, kita masuk kepada observasi. Observasi adalah sebagai teknik pengumpulan data dengan cara 2 hal, yaitu wawancara dan questionnaire. Jenis-jenis observasi itu ada beberapa. Yang pertama, observasi berperan serta. Artinya di sini sebagai peneliti kita terlibat sehari-hari dengan orang yang kita amati. Kemudian observasi non partisipan. Nah, kita hanya sebagai pengamat saja. Kemudian observasi terstruktur. Di sini peneliti telah mempersiapkan instrumen observasi dan paham dengan apa yang mau diteliti. Kemudian observasi tidak terstruktur. Di sini peneliti hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan dalam mengobservasi, seperti membawa alat perekam atau mengamati dengan menggunakan rekaman atau divideokan. Nah, sekian dan terima kasih penyampaian materi kali ini.
Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jika tidak, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.